Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam detik-detik paling menegangkan, ketika perang tak lagi memberi waktu untuk bernapas? Hari ke-12 inilah jawabannya. Maka simak kisah ini hingga akhir, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting dan mendalam dari channel ini. Sudah 12 hari sejak konflik terbuka antara Iran dan Israel meletus. Dunia, yang awalnya hanya menyaksikan dari layar kaca dan pernyataan media, kini mulai benar-benar menyadari skala kehancuran yang terus membesar. 3 hari sebelumnya, tepat pada hari ke-9, kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata terbatas. Sebuah momen langka, yang memberi harapan, walau hanya setipis kabut pagi. Warga sipil mulai keluar dari bunker, bantuan internasional mulai mengalir, dan delegasi PBB bahkan sudah mendarat di Beirut untuk memfasilitasi gencatan lebih lanjut. Namun, pagi itu berubah menjadi mimpi buruk. Pada malam ke-11, sistem radar Iran menangkap adanya pergerakan drone dan peluru kendali yang menghantam wilayah pinggiran Damaskus, Suriah, dan sebagian area selatan Lebanon. Iran menuding Israel telah melanggar kesepakatan, melakukan serangan yang diklaim sebagai pembersihan sasaran, meskipun zona tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah netral. Tidak menunggu lama, Iran langsung merespons. Pukul 5.27 waktu Teheran, televisi nasional Iran menayangkan pernyataan darurat dari pejabat tinggi militer. Dalam nada tenang tapi tegas, mereka menyatakan bahwa pelanggaran telah terjadi, dan tindakan balasan tidak akan menunggu sidang diplomasi. Satu kalimat pendek namun mengguncang dunia. Israel telah membuka kembali gerbang api. Maka kami tidak akan menutupnya sendirian. Dalam waktu 2 jam, semua sistem rudal strategis Iran mulai bersiaga. Pasukan udara ditempatkan dalam kondisi tempur penuh, dan jaringan komunikasi dalam negeri dikonsolidasikan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi total. Di sisi lain, Israel justru terkesan membisu. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pernyataan, hanya peningkatan pertahanan di berbagai kota besar. Media lokal memberitakan persiapan evakuasi untuk warga Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod. Masyarakat internasional kembali menahan napas. Semua menatap satu titik waktu yang menjadi penanda, hari ke-12. Hari di mana gencatan senjata berubah menjadi perang terbuka kembali. Hari di mana keputusan sekecil satu tombol peluncur bisa mengubah peta sejarah. Dan pada hari itu, sejarah memang berubah. Langit di atas Timur Tengah berubah menjadi ladang api. Hanya beberapa jam setelah pernyataan resmi dari pemerintah Iran, gelombang rudal pertama mulai diluncurkan dari titik-titik strategis di wilayah barat dan selatan Iran. Rudal-rudal jenis balistik jarak menengah seperti Fateh 110, Zolfaghar, dan Heibar Shekan tampak melesat dengan kecepatan tinggi. Tak hanya itu, beberapa peluncuran dari kapal selam dan kendaraan bergerak juga terdeteksi oleh satelit militer internasional. Targetnya jelas, pusat-pusat militer dan intelijen Israel. Serangan pertama menghantam fasilitas komunikasi militer di Negev, yang selama ini dikenal sebagai pusat kendali drone dan teknologi canggih. Tak lama kemudian, rudal kedua meledak di sekitar markas besar Unit 8200, divisi siber yang selama ini menjadi ujung tombak kekuatan intelijen Israel. Dalam waktu kurang dari 2 jam, sistem pertahanan udara Iron Dome mulai menunjukkan kelelahan. Beberapa rudal berhasil dicegat, namun sisanya menghantam tepat sasaran. Serangan berlanjut dengan kecepatan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Iran menggunakan taktik gelombang bertahap. Gelombang pertama fokus pada sistem pertahanan dan radar. Gelombang kedua menghantam bandara militer, termasuk Bandara Ramat David dan fasilitas cadangan di Hatzor. Gelombang ketiga, yang paling menghancurkan, menargetkan pusat-pusat pemerintahan dan logistik di wilayah Tel Aviv dan Haifa. Sebagian dari rudal yang mendarat membawa hulu ledak konvensional dengan daya ledak tinggi, dirancang khusus untuk menghancurkan bunker dan instalasi bawah tanah. Media internasional dan regional menayangkan rekaman secara langsung. Ledakan dahsyat, gumpalan asap membumbung tinggi, dan sirine yang tak henti-henti melolong. Warga Israel berhamburan mencari perlindungan, sementara sistem komunikasi darurat mulai mengalami gangguan serius. Di tengah kekacauan itu, Iran merilis pernyataan tambahan bahwa seluruh target dipilih dengan presisi tinggi untuk menghindari korban sipil sebisa mungkin. Namun,
Kerusakan skala besar tak bisa dihindari. Sejumlah bangunan sipil ikut terdampak oleh getaran dan gelombang kejut. Seluruh dunia menatap dalam diam. Beberapa negara menyerukan gencatan darurat. PBB menyusun resolusi sementara. Tapi serangan terus berlanjut. Seolah Iran ingin memastikan bahwa pesan mereka benar-benar dipahami. Pelanggaran terhadap kesepakatan damai tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Dan kini, untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, posisi Israel tampak sangat goyah. Markas vital sudah rata dengan tanah. Sistem pertahanan mengalami kelebihan beban. Bahkan ruang rapat darurat pemerintah harus dipindahkan ke lokasi alternatif karena ancaman serangan susulan. Chapter ini menjadi momen paling mengguncang sejak hari pertama perang pecah. Bukan hanya karena kekuatan rudalnya, tapi karena simbol-simbol dominasi militer Israel yang selama ini dianggap kebal, kini telah tumbang dalam hitungan jam. Pagi hari di Israel berubah menjadi pagi paling sunyi sepanjang sejarah negerinya. Bukan karena kedamaian, tapi karena kekacauan yang telah meruntuhkan pusat-pusat komando utama. Setelah gelombang rudal Iran menghantam banyak sasaran penting di malam sebelumnya, Israel mengalami sesuatu yang tak biasa, diam. Tak ada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri. Tak ada konferensi pers dari militer. Bahkan media nasional pun hanya menayangkan siaran ulang dari rekaman darurat. Di tengah kehancuran yang begitu nyata, publik bertanya-tanya, di mana pemimpin mereka? Menurut laporan dari wartawan luar negeri, rapat keamanan nasional terpaksa dipindahkan ke lokasi rahasia di bawah tanah, karena ruang rapat utama di Yerusalem sempat mengalami keretakan akibat getaran rudal yang menghantam distrik sekitarnya. Iron Dome, sistem pertahanan yang selama ini menjadi andalan Israel, kini tinggal berfungsi sebagian. Persediaan misil intercept menipis, dan sistem radar utama rusak parah. Di tengah kebingungan ini, untuk pertama kalinya, nada dari internal Israel terdengar lebih tenang namun penuh tekanan. Beberapa jenderal senior disebut mengusulkan untuk tidak membalas secara langsung, karena kekuatan ofensif sudah sangat tergerus dan cadangan senjata strategis kini dalam posisi genting. Diam itulah yang menjadi titik balik. Iran berhenti menembakkan rudal setelah gelombang keempat. Mereka menyampaikan pernyataan resmi, bahwa operasi militer telah selesai, dan tidak akan ada serangan lanjutan selama tidak ada provokasi baru. Israel, yang biasanya langsung membalas dengan kekuatan penuh, kali ini memilih menahan diri. Dunia mencatat ini sebagai momen paling mengejutkan sejak konflik dimulai. Untuk pertama kalinya, Israel tidak memberikan serangan balik dalam waktu 12 jam setelah diserang besar-besaran. Sementara itu, PBB mulai menyiapkan misi diplomatik darurat. Negara-negara besar seperti Turki, Cina, dan Uni Eropa mulai menekan kedua pihak untuk duduk kembali di meja perundingan. Namun, belum ada tanggapan resmi dari Tel Aviv. Warga sipil mulai meninggalkan kota-kota besar. Ribuan orang menuju selatan, beberapa bahkan memilih meninggalkan negara sementara waktu. Rasa cemas menggantung di udara. Tapi di antara reruntuhan, justru lahir satu hal yang tak terduga, kesadaran baru. Kesadaran bahwa serangan tak selalu harus dibalas dengan serangan. Bahwa diam pun bisa menjadi strategi. Bahwa kehancuran sebesar ini, jika terus dibiarkan, hanya akan melahirkan kehancuran yang lebih dalam lagi. Dan pada hari itu, sejarah mencatat. Titik balik tidak selalu datang dengan suara dentuman. Kadang, ia datang dalam hening yang berat. Ketika senyap menyelimuti kawasan yang baru saja dilanda ledakan, dunia pun ikut diam. Tidak ada lagi suara rudal, tak ada lagi alarm serangan udara. Tapi justru dalam keheningan itulah, tekanan global mencapai puncaknya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang darurat keempat dalam 2 pekan terakhir. Negara-negara besar dari berbagai belahan dunia, baik yang secara langsung maupun tidak terlibat dalam konflik, kini mulai bersuara dengan lebih keras. Amerika Serikat, yang sejak awal bersikap ambigu, mulai melakukan pendekatan dua arah, mendesak Israel untuk menahan diri, sambil menjalin komunikasi terbatas dengan Teheran melalui mediator dari Oman dan Qatar. Uni Eropa mengusulkan pengiriman tim perdamaian internasional untuk mengawasi wilayah perbatasan. Sedangkan Rusia dan Tiongkok, meskipun tidak secara terbuka berpihak, menyatakan bahwa stabilitas kawasan harus dijaga melalui jalan diplomasi, bukan dengan kekuatan militer semata. Namun, bukan hanya pemerintah yang bergerak. Media global menampilkan gambar-gambar kehancuran dari Tel Aviv, Haifa,
hingga Negev. Rumah sakit darurat penuh, listrik padam di beberapa wilayah penting, dan ribuan warga kini tinggal di pengungsian sementara. Laporan dari organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah air bersih, obat-obatan, dan perlindungan anak-anak. Meskipun Iran menyatakan serangan telah selesai, dunia belum bisa benar-benar tenang. Banyak yang khawatir. Apakah ini hanya jeda sebelum badai berikutnya? Sementara itu, opini publik dunia mulai terpecah. Di beberapa kota besar, terjadi demonstrasi damai yang menyerukan gencatan senjata permanen. Di media sosial, tagar Stop the War dan PAC for Middle East menjadi trending global selama 3 hari berturut-turut. Anehnya, justru dalam situasi inilah, muncul percikan harapan kecil. Beberapa laporan menyebutkan bahwa perwakilan informal dari Iran dan Israel telah tiba di Jenewa untuk pertemuan tertutup. Tidak ada foto, tidak ada nama. Tapi kehadiran mereka cukup memberi sinyal bahwa kedua pihak mungkin sedang mempertimbangkan ulang langkah mereka. Dan ketika para pemimpin dunia berbicara, ketika layar televisi menampilkan kota-kota yang luluh lantak, ketika anak-anak tertidur dalam tenda pengungsian tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, dunia hanya bisa menahan napas. Menunggu, mengharap, agar diam kali ini benar-benar menjadi awal dari akhir kekerasan. Diam yang sempat mengendap selama hampir 24 jam, kini kembali pecah. Langit Timur Tengah, yang sempat bersih dari kilatan rudal dan dentuman ledakan, tiba-tiba kembali diselimuti warna oranye menyala. Kali ini, bukan dari Iran, melainkan dari Israel sendiri. Pukul 3.10 dini hari waktu Yerusalem, pasukan udara Israel meluncurkan operasi terbatas, menyasar beberapa lokasi yang diklaim sebagai gudang logistik milisi proksi Iran di Suriah dan Lebanon Selatan. Serangan ini dikabarkan menggunakan jet tempur siluman dan peluru kendali jarak menengah. Namun yang membuat dunia terkejut adalah fakta bahwa salah satu rudal nyasar menghantam fasilitas sipil di wilayah timur Damaskus. Meski Israel belum mengakui secara langsung, banyak media menyebut bahwa koordinat serangan tidak sepenuhnya presisi karena gangguan pada sistem navigasi elektronik. Iran langsung merespons dengan keras. Satu pernyataan muncul dari juru bicara militer Iran yang menyatakan, serangan apapun, bahkan yang diklaim terbatas, adalah bentuk agresi. Dan kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu 6 jam, sistem pertahanan udara Israel kembali aktif. Alarm serangan berbunyi di kota Ashkelon, disusul oleh laporan tentang rudal jarak pendek yang mendarat di sekitar pangkalan militer Rahat. Langit yang sempat sunyi kembali terbelah. Suara jet tempur mengiris malam. Sistem pertahanan berusaha mengejar rudal yang datang dalam kecepatan tinggi. Warga sipil kembali lari ke tempat perlindungan bawah tanah. Lampu-lampu kota padam, listrik dipadamkan untuk mencegah serangan terarah berbasis satelit. Kedutaan besar negara-negara asing di Tel Aviv langsung mengeluarkan peringatan darurat. Sebagian diplomat diungsikan ke negara tetangga. Penerbangan komersial dihentikan. Bandara Ben Gurion ditutup untuk umum. Sementara itu, suara ledakan kembali terdengar di beberapa titik. Tak sekuat serangan hari ke-12, tapi cukup untuk mengingatkan semua orang. Konflik ini belum benar-benar selesai. Banyak pihak yang menyebut, serangan ini adalah reaksi spontan dari kelompok kecil di dalam struktur militer Israel yang merasa perlu mengembalikan kehormatan pasca serangan besar Iran sebelumnya. Tapi bagi Iran, motif bukanlah persoalan. Yang penting adalah hasil. Pelanggaran kembali terjadi. Dunia internasional yang sempat menaruh harapan, kini kembali gelisah. PBB segera menjadwalkan sidang tambahan. Negara-negara netral seperti Swiss dan Norwegia menawarkan diri sebagai penengah. Tapi ketika senjata sudah kembali berbicara, diplomasi kehilangan sebagian daya magisnya. Maka pada hari ke-13 ini, sejarah mencatat, langit yang telah retak, ternyata belum benar-benar pulih. Hari ke-13 berubah menjadi labirin ketegangan. Di satu sisi, suara ledakan dan gemuruh rudal masih terdengar sporadis di beberapa wilayah. Di sisi lain, upaya diplomasi mulai memperlihatkan celah kecil menuju jalan damai. Pagi itu, dua peristiwa besar terjadi secara bersamaan. Pertama, konvo bantuan kemanusiaan dari Turki dan Yordania berhasil masuk ke wilayah Gaza dan beberapa kota di perbatasan Lebanon. Ini adalah tanda bahwa ada celah komunikasi yang mulai terbuka, setidaknya antara pihak-pihak non-militer. Kedua,
Beredar laporan bahwa delegasi bayangan dari Iran dan Israel telah memasuki wilayah Jenewa dengan pengawalan ketat. Tak ada publikasi resmi, tak ada foto. Tapi media internasional menyebut bahwa dua perwakilan sipil dari masing-masing negara hadir di ruang tertutup, didampingi oleh mediator dari Swiss dan Qatar. Namun sayangnya, di lapangan, kekacauan masih berlangsung. Serangan rudal balasan terus terjadi, meski dalam skala lebih kecil. Beberapa kota kecil di wilayah utara Israel mengalami gangguan listrik dan komunikasi. Di sisi lain, Iran menyatakan bahwa satu fasilitas radar mereka di Khuzestan sempat diganggu oleh sinyal asing yang mereka klaim berasal dari pesawat pengintai. Kondisi ini menciptakan kekacauan diplomatik. Di ruang rapat internasional, para mediator berbicara soal peta jalan damai. Tapi di ruang komando militer, tombol-tombol senjata masih dalam posisi siaga. Tak ada jaminan kapan konflik akan berhenti, tapi satu hal sudah pasti. Kedua pihak sudah terlalu letih untuk melanjutkan perang dalam skala penuh. Warga sipil menjadi yang paling terdampak. Di Israel, lebih dari 2 juta orang kini hidup di bawah status siaga tinggi. Sekolah-sekolah ditutup, kegiatan ekonomi lumpuh. Rumah-rumah ibadah hanya menjadi tempat berlindung, bukan lagi tempat tenang untuk berdoa. Di Iran, meski tidak terdampak secara langsung oleh serangan lanjutan, tekanan ekonomi dan diplomatik mulai terasa. Mata uang mereka melemah, dan jaringan perdagangan global menahan transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan yang terafiliasi pemerintah. Situasi ini memaksa para pemimpin untuk berpikir lebih realistis. Apakah akan terus saling menyerang dan menghancurkan hingga tak ada yang tersisa? Ataukah duduk dan berbicara, meski dengan rahang yang masih tegang? Dan di titik inilah muncul peluang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah kesepakatan awal disebut telah dirumuskan. Gencatan senjata terbatas selama 72 jam, dengan syarat tidak ada serangan lintas wilayah, dan pengawasan dilakukan oleh pihak netral dari Eropa dan Asia. Kesepakatan ini belum disahkan. Belum diumumkan. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya sejak rudal pertama diluncurkan 2 minggu lalu, ada kalimat yang dibisikkan di ruang diplomasi, cukup. Tepat di hari ke-14 sejak konflik pecah, suasana dunia terfokus pada satu titik, Jenewa. Sebuah kota damai yang menjadi saksi bagi banyak perjanjian internasional, kini kembali menjadi panggung sejarah. Gedung berlapis kaca milik Perserikatan Bangsa-Bangsa di tepi Danau Jenewa dijaga ketat oleh pasukan internasional. Tidak ada kamera yang diizinkan masuk. Tidak ada siaran langsung. Tapi semua orang tahu, apapun yang dibicarakan di dalam, akan menentukan arah masa depan kawasan. Delegasi dari Iran dan Israel akhirnya duduk di meja yang sama. Tidak langsung berhadapan, melainkan melalui perantara dari Swiss, Qatar, dan Indonesia. Sebuah langkah simbolik yang besar, bukan karena mereka telah berdamai, tetapi karena mereka bersedia berbicara. Sementara itu, di luar ruang diplomasi, dunia seolah menahan napas. Bursa saham timur tengah bergerak hati-hati. Harga minyak global melonjak, lalu stabil kembali saat kabar perundingan ini tersiar. Organisasi Kemanusiaan Internasional mulai mengatur logistik bantuan, berharap kesepakatan yang lahir dari Jenewa benar-benar bisa membuka jalan bagi pemulihan. Di media sosial, Pray for Middle East dan PAC Talks Jenewa menjadi trending topik global. Para tokoh agama, aktivis perdamaian, hingga mantan diplomat ikut menyuarakan harapan mereka. Banyak dari mereka tahu, perdamaian tidak lahir dalam sehari, tapi langkah pertama selalu dimulai dengan keberanian untuk berbicara. Dalam pertemuan itu, satu poin utama diajukan. Gencatan senjata penuh selama 7 hari, dengan pengawasan satelit independen dan perwakilan dari negara-negara netral. Selama masa itu, semua serangan udara, darat, dan elektronik harus dihentikan. Pelanggaran sekecil apapun akan membatalkan seluruh kesepakatan. Iran menyetujui dengan satu syarat, Israel tidak melakukan operasi militer di luar wilayahnya. Israel menyetujui dengan catatan, tidak ada pasokan senjata masuk ke kelompok bersenjata yang dianggap mengancamnya. Pembicaraan berlangsung alot. Tapi akhirnya, pada malam ke-14, dunia mendengar satu kalimat yang tak pernah diduga akan muncul secepat ini. Kami setuju. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada selebrasi. Hanya wajah-wajah lelah, tapi untuk pertama kalinya dalam 2 pekan terakhir, mata yang tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan harapan. Dengan kesepakatan ini,
Perang tidak langsung selesai. Tapi peluang untuk menyudahi babak panjang kehancuran kini terbuka. Dan di Jenewa, tempat ribuan mata tertuju, sejarah mungkin sedang menulis bab baru, bukan dengan suara ledakan, tapi dengan suara perundingan. Jika Anda merasa cerita ini memberi sudut pandang baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang memahami pentingnya jalan damai di tengah dunia yang semakin rapuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.